Ya saya percaya kita sebagai apa hamba Tuhan gitu, pendeta, yang kita perlukan adalah wisdom of God ya, kebijaksanaan daripada Allah gitu. Gimana kita menghandle permasalahan-permasalahan yang ini. Salam saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, komunitas Pentakosta Podcast, apa kabar? Saya percaya Anda sekalian adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang bekerja dengan serius, yang melayani dengan serius, apalagi di hari-hari ini. Hidup adalah kesempatan dan kesempatan untuk berkarya. Nah, orang yang sangat aktif, yang banyak pekerjaan, banyak lalu lintas, yang dimana negara-negara dikunjungi dengan sangat cepat. Beliau berpartisipasi di dalam dunia pelayanan dan dunia penginjilan, crusade yang dilaksanakannya di berbagai wilayah dan daerah. Kita sambut yuk Pak Rai. Apa kabar Pak Rai? Kabar sangat baik Ibu. Sangat baik. Ini kelihatannya Jakarta dengan Sydney ini kayak Rawamangun dengan Petamburan deh. Ini betul ya? Ya enggak juga sih, cuma saya tuh nggak tahu ya. Saya melihat hidup saya itu diberikan kesempatan oleh Tuhan itu untuk melanglang buana ya, karena urusan. Nah ini melanglang buana ini melanglang buana dalam pengertian apa nih? Nah kebanyakan saya urusannya itu urusan gereja. Ya, urusan gereja. Jadi menjalani berbagai wilayah daerah semua itu adalah untuk pelayanan. Untuk pelayanan. Rata-rata pelayanan, dan saya mengunjungi banyak sekali gereja-gereja Indonesia ya. Makanya kita sebut sekarang istilahnya kan diaspora ya. Diaspora Indonesia. Jadi banyak sekali saya kunjungi di berbagai benua aja. Jadi mungkin saya ditempatkan Tuhan di Australia sehingga saya bisa agak mobile ke seluruh penjuru dunia ini ya gitu. Dan yang kedua, saya senang belajar. Senang belajar, terutama belajar tentang masalah bagaimana mengembangkan gereja, bagaimana gereja berinteraksi, segala sesuatu elemen di dalam gereja itu sendiri. Jadi kebanyakan saya keluar dari Australia itu hanya untuk belajar sebenarnya, untuk belajar. Dan yang ketiga, liburan. Nah itu tentu saja menarik, belajar, liburan, pelayanan. Sebagai Ketua BPLN Australia dengan New Zealand, Pak, apa yang belakangan ini di hari-hari ini sedang dikerjakan? Yang di hari ini sedang kita kerjakan adalah melipat gandakan GBI yang ada di Australia dan New Zealand. Targetnya kita adalah supaya di dalam waktu kepengurusan dari 2019 sampai 2023 ini yang sekarang ini akan berakhir itu, kita bisa mendouble up jumlah GBI yang ada di Australia dan New Zealand. Dan ya puji Tuhan, sampai nanti ini sampai sinode nanti ini targetnya kita tercapai, mendouble up. Jadi ada 10 gereja baru, 10-11 gereja baru GBI yang baru dibentuk. Nah, itu tugasnya saya selama ini. Dan yang kedua adalah mengempower para pejabat-pejabat GBI. Karena saya gembala jemaat, jadi saya selalu memperhatikan bahwa kebutuhan terbesar daripada gereja ya pendetanya. Nah, pendeta yang ada di GBI ini kan hampir 100 pendeta ya. Dan itu bagaimana kita bisa mengupgrade mereka, mengempower mereka dengan banyak hal. Dan kan karena saya sering berkunjung ke berbagai negara di dunia ini, rata-rata pendeta yang menjadi gembala jemaat di gereja Indonesia, di luar Indonesia, itu rata-rata kebanyakan tidak punya latar belakang teologi ya. Jadi mereka datang sebagai diaspora dan cinta Tuhan, melayani Tuhan, dan dipanggil dan membuka jemaat. Dan itu persoalan yang terbesar daripada pendeta-pendeta ini, bahwa mereka tidak punya latar belakang teologi yang kuat. Dan itu tugasnya saya untuk menolong mereka. Dan itu sebabnya makanya kita kerjasama sama STTBI. Iya, tentu saja tidak mudah ya Pak Ray ya. Orang yang punya hati untuk melayani Tuhan, sambil bekerja melayani Tuhan, tetapi handicapnya itu adalah pemahaman teologi. Iya, betul. Nah ini barangkali juga bukan hanya di Australia dengan New Zealand ya, di gereja-gereja diaspora Indonesia. Seperti tadi Pak Ray sampaikan, apa sih yang
lakukan sehingga hamba-hamba Tuhan ini tetap di-equip, tetap di-upgrade, sehingga pelayanan mereka tetap bisa berhasil? Apa yang Pak Rai lakukan? Yang saya lakukan adalah pertama ya kerjasama dengan STB ya, kerjasama dengan Pak Frans juga membuat kesempatan. I think 10 tahun yang lalu Pak Frans waktu datang ke Australia membawa proposal untuk membuka Master Divinity kalau nggak salah ya waktu itu. Dan saya kebetulan diminta pada waktu itu untuk menghandle masalah ini gitu. Ya saya handle, tetapi nggak bisa jalan gitu, nggak bisa jalan. Tapi Pak Frans sudah bawa proposalnya itu, dan saya lihat proposalnya itu gitu. Lalu kepengurusan yang lama juga minta kepada saya untuk handle gitu. Kita sudah handle, lalu udah tanda tangan MOU lagi. MOU pada waktu ketua yang lama Pak Puri Marbun, saya MOU juga sama dia, tetapi nggak kesampaian juga gitu, nggak tahu bagaimana. Terus pada waktu Pak Frans jadi ketua, langsung segera diinisiasi dengan begitu cepat, dan itu yang kami lakukan. Pertama adalah kerjasama dulu sama STB, karena saya mau juga STTB itu mempunyai misalnya cakar juga gitu, kekuatan juga untuk bisa mempengaruhi pejabat-pejabat ini dengan teologinya GBI. Itu yang kami lakukan. Yang kedua adalah kerjasama dengan Departemen Teologi, dengan Ibu sendiri ya sebagai Ketua Departemen Teologi, untuk membuat model-model pengembangan bagi para hamba Tuhan untuk mendapatkan hal-hal yang bagus gitu. Dan itu yang kami lakukan. Dan yang ketiga adalah memang saya sangat berusaha supaya para pejabat-pejabat GBI kita ini, pendeta-pendeta GBI ini mendapatkan banyak arus informasi dari GBI pusat sendiri. Jadi itu sebabnya saya mendorong mereka untuk selalu mengikuti webinar-webinar yang ada gitu. Dan ya menarik. Dan saya percaya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini mereka banyak sekali mendapatkan banyak hal gitu. Karena gini Bu, biasanya kalau organisasi itu kan selalu kan minta duit pejabat, mesti bayar ini, mesti bayar. Sometimes pejabat tanya, gue dapat apa ya? Gue kasih duit, dapat. Nah, saya ingin membalik bahwa ini yang kami persiapkan buat Anda semua. Uangnya saudara itu bukan hanya dimasukin di kas, tetapi kami kembalikan dalam model yang pembinaan itu sendiri. Itu yang kami lakukan. Baik, Pak Rai. Tentu saja culture, situasi, kondisi yang ada di Australia dengan New Zealand itu kan jauh berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Ini bagaimana Pak Rai itu membuat itu menjadi matching? Walaupun tadi kerjasama dengan STT, kerjasama dengan departemen di Sinode GBI, nah tetapi bagaimana ini membuat ini menjadi selaras sehingga kebutuhan dari gereja di sana itu juga bisa tercukupi gitu. Karena saya kan experience-nya kan saya 25 tahun ya, 25 tahun jadi gembala Jumat, dan saya banyak belajar dari banyak spektrum teologi yang ada di dunia ini. Jadi dan melihat melakukan banyak riset juga tentang bagaimana budaya Indonesia yang dibawa oleh orang Indonesia itu masuk ke budaya, let's say Australia itu budaya Barat ya gitu ya. Gimana nih menselaraskan? Menselaraskan adalah bagi saya adalah saya berusaha untuk ketemu dengan para pendeta-pendeta tersebut dan mulai berbicara gitu. Sometimes kan mereka bilang, oh ini kok orangnya begini, begini. Ya modelnya kita akan lakukan begini. Jadi saya melihat gini, saya yang sudah lama di situ bisa menolong mereka. Asal mereka tuh asking questions kepada kita yang sudah lama gitu. Dan most of the pendeta-pendeta itu kan baru dan ya kalau saya kan sering belajar, jadi oke, saya banyak knowledge dan saya udah praktekkan di gereja lokal dan itu yang saya bisa bagi. Pertanyaannya adalah sebenarnya yang terpenting bagi mereka proaktif untuk bertanya kepada orang yang mungkin lebih punya banyak pengalaman gitu. Nah, supaya matching, dan banyak memang kesulitan daripada itu para pendeta-pendeta tersebut adalah gimana nih mematchingkan antara yang begini dengan misalnya Indonesia lagi ribut soal begini gitu ya. Kita nggak ribut-ribut. Ya, saya kasih contoh. Dulu masalah Da Vinci Code. Oh ribut, Da Vinci Code. Di Australia nggak ribut itu yang begitu-begitu. Misalnya masalah lagi yang lain, masalah
apa tuh yang grace apa itu yang Hyper silver grace. hyper grace. Di Australia nggak ribut, Bu. Nggak ada yang ribut. Ada beberapa gereja membuat seminar hyper grace. Loh, kita nggak ada yang ribut-ribut yang masalah begituan begitu. Wah, jadi kita harus belajar juga gitu. Jangan sesuatu yang ada di Indonesia lalu dimasukin mentah-mentah, karena kan kebutuhannya sangat berbeda. Sangat berbeda gitu. Cara kita merespon juga berbeda. Misalnya masalah LGBT. Nah, LGBT pandangan gereja di Australia kan agak sedikit berbeda dengan pandangan di Indonesia gitu. Jadi ini yang permasalahan LGBT itu jadi masalah di komunitas Barat kan pada hari-hari ini. Tapi kan di Indonesia belum, walaupun nanti akan terjadi. Jadi agak sedikit berbeda. Oke, jadi pendekatan kontekstual Iya, itu pendekatan. tetap harus dikerjakan Iya, harus. juga ya. Pak Ray, apa tantangan utama bagi pertumbuhan gereja di Australia dengan New Zealand? Nah, tantangan yang terbesar yang saya lihat adalah gini. Australia itu kan negara yang makmur. Australia dan New Zealand itu negara yang makmur. Termasuk kan G7 ya dia ya. Negara industri yang sangat makmur. Jadi tantangan sebenarnya adalah kemapanan. Saya lihat kemapanan itu menjadi tantangan yang sangat besar. Kurun waktu saya ada 30 tahun di Australia itu, saya melihat itu bahwa orang Indonesia, orang diaspora Indonesia ini begitu masuk ke dunia Barat, mereka kerja dan sebagainya, kan ngumpulin duitnya enak gitu, ngumpulin duit. Asal kita kerja keras saja deh. Dan lapangan pekerjaan ada, terbuka, dan kita bisa mengeruk istilahnya uang yang sangat banyak. Nah, uang itu kan pada akhirnya kan membeli banyak hal, termasuk comfort, termasuk segala sesuatu, dan ini yang dituju oleh orang-orang Indonesia ini, mengumpulkan sebanyak mungkin kekayaan dan sebagainya. Dan akhirnya mereka sudah sampai pada level mereka berkucuk nggak butuh Tuhan, karena bagi mereka Tuhan kan, saya kerja kok, saya udah butuh apalagi Tuhan gitu. Dan kecenderungan dari kemapanan itu kan memang seolah-olah menjadi antitese daripada Injil. Betul. Seolah-olah Injil itu diperlukan oleh orang-orang tertindas, orang-orang yang menderita, sementara orang-orang yang mapan itu kurang dalam tanda petik ya, memerlukan Tuhan. Seperti itu. Lalu gimana gereja meresponinya? Sehingga orang-orang ini tetap akan datang di gereja dan mereka merasa gereja itu adalah sebuah jawaban. Pada akhirnya kan Ibu, kalau saya lihat pada akhirnya manusia itu kan tetap membutuhkan, kalau dia punya problem, pasti dia akan membutuhkan orang yang bisa nolongin dia paling solve. Jadi gereja itu sebenarnya harus keluar dari kotak itu sendiri untuk masuk keluar, karena ada banyak problem-problem yang gereja itu tidak melihat, karena kan ada yang di dalam saja. Yang kedua, cara yang kedua adalah mereka harus bring the gospel back. Kan gospel itu kan berita baik tentang Allah yang menjadi manusia dan memberikan pertolongan dan membawa manusia itu kembali kepada hubungan dengan Allah itu sendiri, dosa diampuni, dan itu harus kita balikin lagi gitu. Nah, itu cara. Dan yang ketiga yang saya perhatikan adalah dibutuhkan kembali namanya revival, kebangunan rohani, kebutuhan akan Tuhan itu. Dan bagi saya ini sesuatu yang sangat penting, karena kalau gereja-gereja di sana kan segala sesuatu kan teratur, segala sesuatu udah dilakukan, teologinya kita nggak yang seperti sekarang kan, kayak ada masalah, ribut. Di sana kan tenang, masalah-masalah yang dasar sudah. Yang dibutuhkan bagi gereja sekarang adalah kebangunan rohani, dan itu harus kita minta, karena manusia sekarang membutuhkan sesuatu tangible ya, sesuatu tanda. Tuhan itu hidup apa enggak gitu, Tuhan itu benar apa enggak, hidup apa enggak. Dan saya yakin seperti Alkitab ngajarin itu kan tanda-tanda heran dan mujizat itu akan diberikan, dan gereja itu harus. Ini di dalam konteks Australia dengan konsep berpikir yang sangat modern atau ultra modern, kadang-kadang kan hal-hal sign and wonders itu bukan sesuatu yang menarik ya. Nah, tetapi sebagai gereja Pentakosta yang Bapak melayani di banyak wilayah dengan tempat itu, gimana menghadirkan signs, wonders, sehingga itu paling tidak membuka paradigma banyak orang. Iya, memang beberapa pendekatan yang kalau saya lihat, gereja-gereja Barat pendekatannya kan untuk mereka menggapai
pola berpikir ya, pola berpikir. Nah, itu kan gereja-gereja barat tuh. Jadi tipikal khotbahnya mereka tuh kan mengarah kepada pemikiran ya. Karena kita Pentakosta enggak. Ya, ada juga bagian-bagian itu, tetapi lebih mengarah kepada hal tersebut. Dan saya rasa ini yang dibutuhkan oleh masyarakat barat. Kan masyarakat barat juga udah fed up juga, Ibu, dengan masalah teknologi gitu. Dan ya, dan generasi yang baru juga kan. Nah, saya lihat ya generasi milenial ya. Generasi milenial sekarang ini adalah generasi yang sebenarnya mereka mencari sesuatu yang strong, sesuatu yang benar-benar kuat bagi mereka, dan mereka harus melihat ada bukti daripada hal yang supranatural. Karena kan kecenderungan generasi milenial sekarang ini adalah generasi yang spiritual juga. Mereka spiritual, tetapi konteks spiritualnya mereka tuh agak sedikit berbeda gitu. Nah, gereja harusnya membuka gitu kan. Selama ini kan kita kan dituduh kan abuse spiritual life gitu. Jadi kita mengabuse kan. Sebenarnya kan enggak itu. Nah, ini menarik nih Pak. Kadang-kadang kan apalagi di gereja-gereja Pentakosta dengan karismatik ya. Abusing spiritual itu kan menjadi isu yang quote unquote itu membuat sesuatu kayak cap begitu negatif. Padahal di satu sisi tadi Pak Ray mengatakan bahwa generasi milenial atau generasi alpha yang lebih muda lagi sekarang, walaupun dalam teknologi tinggi, mereka kan perlu sentuhan spiritual, emosi, dan hal-hal yang lain di luar intelektual. Nah itu Pak Ray melihat itu sebagai sebuah kesempatan bagi gereja untuk melayaninya, atau gereja ya udah deh kita cukup aja seperti yang ada sekarang ini. Kalau saya ngeliat Bu ya gini, dari sejarah gereja gitu, gereja itu kan udah berdiri let's say 2000 tahun lah gitu. 2000 tahun itu kan sebuah pengalaman yang gitu. Gak mungkin bisa ditandingi. Gereja mau diapa-apain gitu dengan segala macam teologi yang datang, tetapi dia tetap bertahan loh. Nah, saya melihat bahwa misalnya spiritual abuse yang sekarang ntar juga hilang, Ibu. Ntar juga hilang. Artinya gini, apakah spiritual abuse itu mungkin juga digunakan oleh kelompok tertentu? Mungkin ada 1-2 case, tapi kan itu tidak boleh menjadi sebuah konsep yang harus digeneralisir. Tapi paling tidak gereja itu mesti memiliki kesadaran untuk dia melaksanakan tugas panggilannya itu secara baik. Bahwa ada stigma yang negatif disampaikan oleh komunitas, oleh orang, ini kan mestinya menjadi sebuah introspeksi ya bagi gereja. Gimana menurut? Iya, itu misal masalah abuse di dalam gereja itu. Sekarang gereja Australia itu sangat ketat sekali, Ibu. Jadi sekarang untuk membuka gereja tidak seperti yang kita pikirkan sebelum. Oh, ada 12 orang kita buka, enggak begitu sekarang. Nah, sekarang aturannya sekarang semua gereja harus mengikuti begini, mengikuti pelatihan buat menangkal abuse dan sebagainya, dan harus di cover sama insurance, dan banyak lagi yang harus ngikutin. Wah, jadi saya terakhir ini pusing juga saya mikirnya gini, karena pemerintah kan gara-gara masalah spiritual abuse itu mereka membangun barrier baru gitu. Cuma yang nggak bisa disentuh adalah polisi misalnya nggak bisa masuk ke dalam gereja gitu, nggak boleh, itu sesuatu yang hak asasi manusia gitu. Nah, tetapi pemerintah membangun undang-undang untuk memproteksi. Nah, kadang-kadang undang-undang yang membangun proteksi ini pun akhirnya membuat kita nggak bisa buat apa-apa. Salah satu undang-undang yang ada di salah satu negara bagian Australia gitu, kita dilarang lagi untuk memberitakan Injil. Ibu gimana? Artinya itu di ruang publik, di ruang publik, di dalam gereja gedung nggak boleh juga. Boleh, tetapi di ruang publik nggak boleh. Jadi misalnya kan dulu kan ada street preacher ya, penginjil jalanan gitu ya. Wah, nggak boleh, Bu. Nggak boleh lagi. Kenapa? You nggak boleh converted people dari agama yang lain. Apakah itu dianggap sebagai spiritual abuse atau itu melanggar hak asasi? Karena melanggar hak asasi, karena kan melihat kejahatan-kejahatan yang ada dalam gereja yang terjadi gitu. Misalnya gini, sekarang guru-guru sekolah minggunya kita itu harus didaftar ke pemerintah.
Saya pun bisa jadi gembala, itu harus didaftar ke pemerintah supaya saya nggak boleh men-touch anak dalam lebih daripada 30 menit, nggak boleh. Oh, men-touch, jadi guru-guru sekolah minggu kalau dia mengajar Dia harus terdaftar. Oh. Karena dia kan berinteraksi dengan anak-anak. Jadi Nah, ketika ada hal-hal yang misalnya negatif di dalam gereja diperlakukan terhadap anak, ini berarti ada masalah hukum dong? Iya, masalah hukum nanti jadi masalah kriminal, Ibu. Kriminal. Even misalnya salah satu contoh misalnya, misalnya dia punya orientasi seksualnya agak berbeda, misalnya dia gay atau gimana. Kita mesti terima apa enggak? Ya mesti. Tetapi, nah pemerintah juga mempunyai batasan. Misalnya, kalau misalnya pasangan sejenis yang ingin kawin di gereja, gereja bisa menolak. Oh iya, tapi itu tidak dianggap bahwa gereja tidak melayani masyarakat. Enggak. Karena ada di tempat tertentu kalau pendeta tidak mau kan dia kena dengan hukum gitu. Kebetulan di Australia enggak. Jadi karena gereja kan adalah sebuah entity yang memiliki faith sendiri kan, kepercayaan sendiri gitu kan. Jadi kalau statement of faith-nya kita tidak boleh, ya kita boleh menolak orang. Jadi nggak bisa nanti orang, oh gue mesti dikawinin nih gitu, saya mesti dikawinin sama pasangan saya, ya nggak bisa juga gitu. Jadi setiap pendeta, hamba Tuhan, aktivis di dalam gereja, selain pemahaman teologinya yang komprehensif, dia mesti aware dengan undang-undang yang ada. Jadi kita tuh very kompleks untuk menjadi pendeta, nggak seperti zaman 30-40 tahun yang lalu. Jadi masalah spiritualitasnya kita juga ini ada di satu sisi juga cukup baik, di satu sisi lain juga kita mulai berpikir kan GB ini kan sangat very liberal dalam melakukan kegiatan gerejanya. Jadi sekarang agak sedikit berbeda nih GB yang di Australia ini, karena kita tuh bukan dikungkung, tetapi memang diproteksi oleh undang-undang, udah aturan yang ada gitu. Jadi tidak sembarangan. Misalnya masalah tithing juga, sebenarnya kan masalah tithing ini kan masalah ini pendeta, misalnya pendeta GB kan memperbolehkan pendeta menerima tithing. Ya diperbolehkan di bylaws-nya kita. Tetapi kan kalau di sana kan you mesti lapor. Kita mesti lapor sama government. Sebagai itu adalah bagian dari pendapatannya gitu. Dia. Dan dia bisa kena tax, Bu. Dan itu tithing itu kena. Iya, bisa kena tax. Dan bisa juga tithing itu kalau misalnya itu bisa dibalikin lagi. Kepada yang memberikan itu. Apa namanya? Refund tax. Ya, gitu. Okay. Jadi agak complicated ya, Bu ya. Saya percaya di setiap negara juga berbeda. Tetapi kita melihat ini keunikannya bahwa memang gereja di diaspora itu tidak seperti yang gereja yang dilakukan di Indonesia. Pemahaman pemikiran, kultur masyarakatnya sangat berbeda, dan ya saya percaya kita sebagai hamba Tuhan gitu, pendeta, yang kita perlukan adalah wisdom of God ya. Kebijaksanaan daripada Allah gitu. Gimana kita menghandle permasalahan-permasalahan yang ini. Dan misalnya kawin, marriage, remarriage again, itu banyak itu. Ya, jadi tidak bisa hanya dari satu kacamata, dari satu, kita mesti mengerti di mana konteks kita itu berada. Pak Ray, saya percaya kan Pak Ray melihat ini perbedaan pelayanan di Australia dengan di Indonesia. Kalau Bapak melihat konteks pertumbuhan gereja di Indonesia sekarang itu seperti apa? Apakah baik-baik saja atau perlu gereja itu mereinterpretasi pertumbuhan gerejanya? Saya rasa saya lihat sama beberapa, karena saya sering bolak-balik Indonesia ya. jadi saya lihat ada perlu interpretasi bagaimana pertumbuhan gereja. Karena gereja besar kan banyak ya di ini. Cuma saya perhatikan gereja-gereja besar itu cuma perpindahan dari satu jemaat ke jemaat yang lain gitu. Dari satu jemaat gereja satu ke gereja yang lain. Jadi bagi saya harus dipikirkan kembali gitu. Bagaimana unreached people? Iya, unreached people gitu. Apakah itu sebagai bagian yang harus dikerjakan oleh gereja? Harus. Jadi sekarang kan gereja di Indonesia pertumbuhannya adalah pertumbuhan ya itu kan riset dari bilangan riset juga sudah menunjukkan gitu bahwa kita tidak ada pertumbuhan yang signifikan sebenarnya.
Dan itu harus direinterpretasi lagi gimana nih bertumbuhnya gitu. Saya lihat nih, saya udah gembala 25 tahun. Kami mulai dari anak-anak muda, 7 orang lah gitu loh. Dan kami memenangkan mereka yang belum punya pandangan tentang kekristenan, nggak ngerti tentang kekristenan. Oh, jadi itu orang-orang yang tidak punya agama lah. Tidak punya agama gitu. Kami menangkan mereka dan sekarang mereka menjadi orang-orang Kristen yang baik, menjadi leaders kami. Tetapi ya itu kembali lagi, siklusnya mereka harus dibalikin lagi karena kenyamanannya itu. Nah, Indonesia kalau saya perhatikan rata-rata orang-orang yang gereja besar itu nggak ada, Ibu. Sorry itu saya, Ibu ya. Jadi kepada penginjilannya itu, penginjilan udah nggak ada. Dia kurang greget gitu Ya, lah. kurang greget. Jadi lebih ke dalam, memperbesar di dalam. Dia lupa untuk pergi dan memberitakan Injil. Nah, dunia penginjilan menurut Pak Ray sekarang seperti apa potretnya yang Bapak lihat? Selain tadi di Indonesia, gereja lebih ke dalam dan bukan keluar. Bagi saya dunia penginjilan sekarang itu kebanyakan gini Ibu. Kita tuh ngelihatnya ke dunia barat ya, Bu ya. Ke American style gitu, cara menginjil ke Amerika. Loh, American style itu ya mereka negara banyak kan ateis, itu kan sebenarnya penginjilan ke arah sana mereka, rata-rata ke arah sana. Untuk outreach mereka itu jadi misalnya ada modelnya model-model cara penjangkauan kepada mereka yang tidak kenal Tuhan dan sebagainya gitu, yang nggak punya konsep tentang Tuhan. Nah, itu memang benar. Jadi kita jangan mengambil mentah-mentah konsep penginjilan dari dunia barat itu sendiri. Nah, potret penginjilannya Indonesia adalah potret yang kelihatannya ya begitu. Harusnya bineka begitu ya, harusnya karena bineka. Budayanya beda, kulturnya beda, sukunya banyak, areanya berbeda, ada gunung, lembah, ada di pantai. Jadi memang di Indonesia pun mesti mengembangkan model penginjilan ala Indonesia. Kayak salah satu contoh ya, Bu ya. Saya satu contoh gini. Loh, banyak orang membangun gereja. Kita gedungnya dulu ya, misal. Saya mau gereja dari tembok, misal. Loh, di daerah yang sebenarnya banyak pohon, banyak kayu gitu. Loh, kenapa harus buat tembok? Nah, padahal konteksnya di situ Tuhan sudah menyediakan tempat kekayaan gitu. Alam untuk bisa digunakan. Lalu misalnya anak-anak muda sekarang, saya mau bangun gereja, tapi saya mesti ada fasilitas light, bla 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 bla, musiknya perlu. Nggak perlu dong. Nggak perlu ya. Nggak karena perlu. Konteksnya tidak memerlukan. Tapi karena kita tuh di framing. Di framing ini loh, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, gereja yang wow, gereja yang let's say pakai kata diberkati Tuhan adalah model yang demikian gitu. Nggak bisa. Kalau saya bilang nggak bisa. Kami dulu ya, ini saya buka-bukaan kartu. Tahun 2004 sampai 2010 kami belajar di Amerika tuh, Bu. Bagaimana model-model gereja Amerika gitu. Beberapa teman-teman pendeta kita belajar di sana. Itu kerjanya kita cuma bolak-balik ke Amerika, belajar gimana dan mengadopsi gaya di sana. Ternyata setelah kami adopsi, saya di Australia beruntung karena memang kita modalnya bisa begitu. Tetapi teman-teman saya yang masukin kemari gitu ya, tahun pertama mereka nggak berani. Karena kan mengubah sebuah. Tetapi lama-kelamaan mereka masukin juga. Nah, yang sekarang beredar di gereja-gereja yang sekarang, model pakai light, smart preaching, smart sermon, light dan segala sesuatu, penggunaan ibadah disebut sebagai production, menit ke menit dihitung dan sebagainya. Ya kami belajar kerjanya, teman-teman menerapkan sekarang di sini. Dan pada akhirnya sangat bagus. Tetapi semakin lama ya saya bukan semakin nyesel juga. Kenapa? Ya salah juga dong kita kasih ke orang ini, karena akhirnya frame model pertumbuhan gereja itu dimodelkan seperti itu, padahal kan salah, Ibu. Ya padahal di tempat yang lain belum tentu harus demikian ya. Oke, jadi memang tantangan kita bergereja juga harus dari waktu ke waktu dilihat needs-nya apa, kebutuhannya apa, masalahnya apa, lalu siapa yang sedang kita layani ini. Pak Ray, saya percaya tadi Pak Ray kan sekolah di Amerika, studi ke Eropa, studi banding untuk gereja-gereja di Eropa, di Asia, lalu di Australia. Pak, kenapa sih milih STTBI
untuk tadi upgrading kawan-kawan di Australia juga di program MDiv, dan Bapak sendiri kan studi di sini. Ini ada apa begitu? Kalau ditanya ada apanya, nggak tahu, saya juga nggak tahu itu. Kalau nggak ada apa-apanya, tapi kenapa milih STTB itu kan pasti ada sesuatu. Itu pertanyaan yang saya ajukan terus selama beberapa bulan. Saya pikir, ya ngapain ya saya ke STTB? Ya ngapain kok? Tiba-tiba saya ada di Dewan Penyantun, lalu saya bantuin, kok gereja kami cinta sekali sama seminari Bethel gitu, dibantuin yang STMTK dan ini. Saya juga bingung apa maunya Tuhan gitu ya. Tapi saya percaya ada sesuatu spesifiknya saya nggak tahu Ibu, tetapi mungkin hatinya ada di sini. Iya, mungkin karena saya cinta sama ini ya, saya cinta sama pendidikan ya Ibu ya. Saya senang sekali sekolah gitu. Jadi dan saya percaya bahwa pendidikan pendidikan teologi itu kan infrastruktur daripada sebuah kemajuan sebuah gereja gitu. Dan ini yang harus kita push benar-benar. Kita harus bangkitkan, kita harus bantu sedapat mungkin yang kita bisa bantu, kita lakukan gitu. Mengejar infrastruktur yang harus kita bangun benar-benar di dalam untuk membangun sebuah gereja yang sehat, gereja yang benar-benar. Dan ya kemungkinan Tuhan bawa saya ke STTBI gitu, dan ya kebetulan dosen-dosen juga kita berteman gitu, dan saya juga diajak oleh ketua yayasannya, mau nggak gitu. Sebenarnya sih saya ogah-ogah juga gitu ya, waktu ditawarin juga, Pak ikut program ini, karena waktu itu program S3, karena waktu adalah pandemi, saya bingung juga ya, ngapain juga ya saya duduk diam aja, ya udah ikutan aja lah gitu, langsung gitu. Tapi ini menarik tuh, sekolah teologi seminari itu adalah infrastruktur yang sangat kuat untuk gereja. Iya. Apa sih harapannya Pak Rai ini secara khusus untuk STTB? Apa yang ada di hatinya Bapak untuk lembaga ini? Saya melihat begini Ibu ya, Harvard University, Oxford University, Cambridge University, itu semua dibangun oleh para pendeta. Dimulai dari School of Theology. School of Theology. Bisa dibayangkan nggak? Universitas yang Ivy League di Amerika itu rata-rata dibangun oleh para pendeta dengan tujuan untuk membangun apa? Membangun manusianya. Manusia ya. Jadi sumber daya manusia ini kan perlu dipersiapkan ya. Kan kita tahu kan, abad pertengahan kan teologi disebut Queen of Science gitu. Jadi semua itu saya pikir lah, kalau kita gereja Bethel Indonesia tidak memperkuat infrastruktur pendidikan yang kita, wah gimana mendatang? Ya kita tahu Roh Kudus akan bekerja. Ya. Tapi kan Roh Kudus juga memberikan kita wisdom. Wisdom untuk kita membangun yang daily wisdomnya ini yang kita harus perlukan. Roh Kudus akan ini ya. Itu sebabnya kita memerlukan dokter-dokter yang benar-benar punya hati, expert, ahli di dalam bidangnya masing-masing. Saya ngebayangin gini Bu ya. Saya ngebayangin GBI itu akan punya para pakar dokter yang ahli bidang bahasa, Hebrew, Greek, purbakala, arkeolog, dan itu benar-benar ada di dalam teologinya, di dalam sekolahnya kita gitu. Profesor-profesor yang memang kerjaannya cuma meneliti, menerangkan, sistematik teologinya dibangun. Itu bayangannya saya, Bu. Bayangan teolog-teolog yang handal mestinya keluar dari sekolah ini. Ya, dari sekolah ini, dan saya tahu itu kan nggak mudah ya, Bu ya. Betul. Perlu uang. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Saya ingat bahwa saya pernah diajarin sama satu teman saya tuh, dosen juga tuh di Bandung. Dia bilang gini, dia mau bangun sekolah teologi ya. Iya, sekolah teologi itu rugi loh katanya. Oh gitu ya, gitu Bang. Ya udah, dia kasih proposal ini kalau mau bangun teologi ini. Investasinya kan untuk kerajaan Allah, bukan untuk keuntungan material. Iya. Tapi saya percaya Bu,
Uang itu sebenarnya bukan masalah. Uang Oke. bukan masalah buat kita gitu. Karena kan orang benar hidup daripada iman. Kita beriman, Allah memberkati kita. Itu cuma orangnya dulu harus maju, harus berbuat dulu, harus melakukan langkah daripada dianya itu untuk mewujudkan impian. Saya punya mimpi STTB ini akan jadi university, akan menjadi salah satu sekolah teologi, akan menjadi uni yang terbaik di Indonesia. Tapi orang-orangnya ini kita siapin dulu dong. Oke lah, harus menghasilkan paling tidak dokter-dokter yang luar biasa, 100 dokter gitu. Dan itu akan menguasai. Saya lihat Ibu begini, ini menarik Ibu. Dunia Barat itu menguasai dunia dari apa Ibu? Dari School of Theology pertama-tama. Ya, dari pikirannya Bu. Ya, pikirannya, ide gagasan itulah yang dia jual Ibu. Dan itu kan ada sebenarnya di lembaga pendidikan gitu. Why kita nggak berbicara demikian? Karena bayangkan Bu, kalau para teolog-teolog kita ngomong terus kasih buka buat buku, kasih ke peredaran di mana aja, wah dunia Indonesia itu bisa dirubah oleh pemikirannya mereka. Bisa diwarnai ya oleh para pemikir. Bukan diwarnai aja, tapi diubah Ibu. Nah, itu menarik itu. Jadi STTB itu harus hadir untuk membuat transformasi. Iya. Betul ya Pak ya. Dan itu bukan hanya sebuah slogan. Nah itu sebabnya Pak Ray ada di sini. Itu menjadi ketua Dewan Penyantun kan begitu kan. Nah untuk udah melihat jangka panjang itu mau jadi apa sih sebetulnya kan udah ada di depan mata. Udah ada. Dan saya rasa tinggal ada orang yang mendrive saja ya. Ada yang mendrive. Salah satunya Pak Ray. Drivernya jangan terlalu banyak. Nah. Satu aja. Saya senang kerjasama dengan Pak Frans, Pak Kiki gitu. Karena saya cuma hanya melihat masa depan daripada anak-anaknya pendidikan itu. Harus pendidikan teologinya kita tuh harus yang terbaik. Saya tidak perlu harus jadi teolog seperti Ibu Gernaida, tetapi paling tidak saya bisa mendrive sesuatu kepada tujuan yang di depan. I love to lead people, Bu. Saya senang untuk mimpin orang gitu. Dan mungkin itu by born ya, saya by born saya udah mimpin gitu. Jadi dan apalagi di gereja gitu. Dari gereja saya lebih banyak belajar tentang memimpin manusia gitu. Bagaimana mengubah manusia menjadi orang yang hebat. Dan bagi saya Bu, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini for kingdom sake. Wah ini menarik. Apapun yang kita kerjakan di sini, kalau saya boleh katakan nih, ini karena investasi kekekalan bagi kerajaan Allah. Iya. Maka kita mesti serius gitu ya. Pak, boleh nggak ada semacam closing statement dari Pak Ray untuk STTI dan untuk gereja juga? Kalau buat STTB, saudara harus percaya bahwa STTB ini akan membawa saudara kepada kehidupan, kepada pelayanan yang memberkati. Ya kita pakai bahasa orang rohani, kehidupan yang memberkati, bahasa khotbah lah gitu. Tetapi lebih daripada itu, waktu saudara masuk di STTB ini, itu masa depan saudara itu jelas. Jelas ya, nggak buram. Kita harus mempercayai gitu, karena waktu saudara terjun waktu masuk dalam sekolah teologi, itu sebuah pilihan yang sangat terbaik yang saudara pilih. Jadi saya juga minta kepada adik-adik yang sekolah di STTB itu, you harus tahu, ini bukan cuma sekedar jembatan saudara datang ke Jakarta, saudara enggak. Ini sebuah arahan Tuhan untuk mengubah kehidupan yang ada di sekelilingnya kita. Mengubah diri, mengubah komunitas, ya. Mengubah orang lain. Dan bagi gereja harus memperhatikan infrastruktur pendidikannya kita, infrastruktur pendidikan rohaninya kita. Oke. Dan kita harus punya hati bahwa pendidikan itu memang long run. Dan kita harus berani menginvestasikan. Kalau nanti kita investasi hari ini, mungkin orang 10, 5, 25 tahun mendatang akan lupa kepada kita. It doesn't really matter. Orang lupa kita, nggak usah dibuatin patung lah. Dan usah baper kan kalau dilupakan. Iya, nggak usah baper juga gitu. Karena kan yang akan ingat kan
Tuhan yang akan membalas kepada kita gitu. Nah, itu yang kita harus ingatkan, rata-rata kan orang yang mau support itu dilupakan biasanya gitu. Saya udah bilang sama diri saya sendiri, nanti kalau saya bantu STTB, saya dilupakan juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nggak diingetin juga nggak apa-apa gitu aja. Dan ya udah gitu aja. Jadi kita mau apa? Kan hidupnya kita kan sebagai hamba Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita kan. Yesus mengajarkan, kalau seorang hamba udah datang kepada tuannya dan lapor tuannya, dia harus bilang apa? Saya ini hamba yang gak berguna, hanya mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Ya udah, that's it gitu aja. Jadi kita hanya hamba ya. Iya, hanya menuntaskan tugas hingga selesai. Iya. Dan yang paling penting buat para adik-adik kita, temukan plan of God di dalam kehidupannya kita. Plan of God itu sangat penting. Begitu kita grasp plan of God, pasti Tuhan akan kirimkan kita visi. Itu sebabnya setiap anak-anak STTB yang lulus gitu, tempatkan di mana Tuhan mau tempatkan kepada kita. Jangan pilih di kota besar. Tapi kalau kita ditempatkan Tuhan di tempat yang paling terpencil, di tempat yang terpencil itu juga akan menjadi sesuatu yang besar buat diri. Karena dia menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya. Kalau ekspektasinya Pak Rai untuk alumni yang sudah ada di lapangan, ekspektasi saya sebagai ketua dewan penyantun, ya bantulah. Satu, bantulah STTB. Ingat rumah saudara gitu. Yang kedua, bantunya juga jangan bantu kecil-kecil, bantu yang gede-gede gitu aja. Bantu yang gede-gede karena hatinya kita kan, saya mikir-mikir Ibu, loh, saya ini kan sebetulnya bukan orang seminari gitu, tapi kok saya bisa cinta? Nggak tahu. Tetapi anda semua yang jadi lulusan alumni ini, ya please dong, lihat-liatin kita, bantuin ini harus berubah jadi 2030 jadi university gitu. Dan paling tidak juga bantu teman-teman, paling tidak kita bisa menghasilkan 100 doktor untuk semua bidang yang ada di realm teologi itu, ada orang-orangnya kita gitu, yang very expert gitu. Dan alumni itu punya kepentingan juga di dalamnya gitu, karena infrastruktur yang kita bangun sekarang ini. Dan saya melihat ya, kalau kita bergerak bersama-sama, ya ini ideally words ya, ideal language. Kalau kita bersama-sama melakukan, pasti banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi paling tidak kita mulai daripada hal-hal yang kecil dulu. Mulai hal kecil dulu gitu. Ini kan podcast nih, hal-hal yang sebenarnya udah lama gitu, tapi it's really good gitu. Oke. Pak Rai, terima kasih banyak untuk sharing dan diskusinya. Ini dari Pentecostal Podcast, ini ada apresiasi untuk Pak Rai sebagai terima kasih narasumber. Terima kasih Pak Rai. Kami berdoa supaya Pak Rai di Australia, New Zealand, juga di belahan dunia yang lain dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih sudah datang di Pentecostal Podcast. Terima kasih Ibu. Bapak dengan Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian percakapan dengan Bapak Pendeta Rai Kaunang di saat ini. Kami hendak menyapa Bapak dengan Ibu dengan salam Christ dan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.